Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kori Kerlinda. Di sini saya selaku sebagai moderator. Kemudian saya ditemani rekan teman saya. Yang pertama ada Saudari Arnelia Ramadhani Putri, ada Saudari Audinia Margareta Sugianti, kemudian ada Saudari Audrey Maria Margareta, dan ada Saudari Sabrina Fitri Gunawan. Baik, untuk langsung saja kita memulai diskusi malam hari ini, mungkin alangkah sebaiknya saya akan membacakan tata tertib diskusi kita malam hari ini. Yang pertama, peserta diskusi dimohon untuk menghidupkan kamera dan menonaktifkan mikrofon, kemudian dapat menghidupkan mikrofon apabila dibutuhkan. Kemudian peserta diskusi juga hadir tepat waktu dan menggunakan virtual background yang telah ditentukan. Kemudian peserta diskusi juga diharapkan menggunakan nama lengkap dan NPM, dan diharapkan menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Baik, sebelum kita memulai diskusi malam hari ini, mungkin izinkan saya menyampaikan satu buah pantun. Bunga mekar di pagi hari, ada mawar dan juga melati. Sebelum masuk ke pembahasan inti, izinkan saya membuka materi kita kali ini. Baik, seperti yang kita ketahui, masalah sosial di Indonesia ini yang sedang hangat-hangatnya yaitu minuman keras oplosan. Nah, di mana minuman keras oplosan ini terbagi menjadi dua kata. Ada oplosan yang berarti campuran, sedangkan miras oplosan merupakan minuman keras yang terdiri dari berbagai campuran, di antaranya dioplos dengan alkohol industri, bahan industrinya itu metanol, maupun dengan obat herbal seperti obat kuat atau suplemen kesehatan. Sudah sering kita mendengar baik di media cetak maupun elektronik tentang korban tewas akibat minum minuman keras oplosan. Peristiwa tersebut seolah-olah tidak menjadi pelajaran bagi para penggemar minuman beralkohol tersebut. Niat menikmati waktu luang untuk mencari hiburan dengan cara mengonsumsi miras oplosan ternyata berujung maut. Untuk itu, kita akan membahas mengenai minuman keras oplosan ini, akan disampaikan terlebih dahulu mengenai penggambaran dari apa yang terjadi minuman keras oplosan ini di Indonesia. Untuk itu saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Saudari Arnelia Ramadhani Putri. Nah, bagaimana menurut Saudari keadaan minuman keras oplosan di Indonesia saat ini? Kepada Saudari saya persilakan. Terima kasih Kori. Jadi sesuai yang tadi Kori sampaikan bahwa minuman miras oplosan ini tuh memakan kematian korban jiwa gitu ya. Dan kita juga tahu kalau misalkan miras oplosan ini terbuat dari etanol dan campuran obat-obat lainnya. Di Indonesia sendiri miras oplosan ini sudah banyak banget makan korban jiwa. Contohnya dari saya yang udah dapat saya baca dari kepolisian per tanggal 13 April 2018 itu sudah banyak 89 orang yang meninggal akibat miras oplosan, dan juga di Bandung rata-rata orang yang meninggal akibat miras oplosan itu ada 13 jiwa. Dan terkait permasalahan itu pemerintah juga udah ngeluarin peraturan nih, mulai dari penjualan miras tersebut itu tidak secara sembarangan atau secara bebas, dan juga pajak dari miras itu juga sudah tinggi, yang dimana membuat miras itu sendiri harganya sangat mahal. Tapi namanya juga Indonesia yang dimana peraturan itu untuk dilanggar, jadi korban dari miras oplosan ini juga ada semakin bertambah. Baik, terima kasih kepada Saudari Arnelia yang telah menyampaikan pendapatnya bahwasanya ternyata cukup banyak ya korban dari minuman keras oplosan ini. Nah, dari data-data tersebut mungkin kita dapat bertanya nih, apa sih yang menjadi penyebab dari adanya minuman keras oplosan ini? Mungkin Saudari Audinia dapat menjawab pertanyaan saya. Kepada Saudari Audinia saya persilakan. Baik, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Saudari Kori selaku moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara pada diskusi kali ini. Jadi penyebab utama adanya miras oplosan itu karena seperti yang dikatakan Saudari Arnel bahwa harga miras itu terlalu mahal. Maka sebagai pengonsumsi miras itu kan dari berbagai kalangan ya, maka contohnya seperti remaja. Nah, remaja itu cenderung tidak memiliki penghasilan. Maka adanya miras oplosan ini disebabkan karena sebenarnya remaja ini tuh menginginkan mencoba minum minuman keras, tetapi karena ada faktor ekonomi tersebut, maka ada oknum yang memproduksi bagaimana nih caranya agar
para remaja ini bisa menikmati minuman keras tersebut. Nah, caranya itu dengan dioplos dengan bahan-bahan kimia seperti metanol dan yang lain-lain. Nah, penyebab yang selanjutnya itu karena adanya regulasi atau peraturan yang terlalu ketat. Justru tuh di Indonesia, seperti yang dikatakan Saudari Arnel, peraturan itu dibuat bukan untuk dipatuhi ya. Sebagian besar masyarakatnya tidak mematuhi peraturan tersebut. Nah, di Indonesia tuh justru adanya peraturan tuh malah semakin mendorong orang untuk mengonsumsi minuman keras tersebut. Jadi adanya peraturan ini nggak memperhambat, justru mengurangi pengonsumsi, malah justru semakin banyak beredarnya minuman keras tersebut. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke Kori. Baik, terima kasih kepada Saudari Audinia. Ternyata banyak yang menjadi penyebab dari adanya minuman keras oplosan ini. Seperti minuman keras oplosan ini pada dasarnya kan ada minuman keras yang sangat mahal. Nah, kemudian dioploslah sehingga harganya lebih terjangkau dan mungkin bisa dijangkau oleh masyarakat Indonesia. Baik, untuk itu dari penyebab dan peta keadaan yang terjadi, saya akan bertanya lebih lanjut kepada Saudari Audrea nih. Nah, bagaimana pendapat Saudari dampak atau akibat yang terjadi adanya minuman keras oplosan di Indonesia ini? Kepada Saudari, saya persilakan. Baik, terima kasih Saudari Kori Katlinda. Saya akan menjelaskan bagaimana dampak dari sosial, lingkungan, bahkan kesehatan yang akan terjadi ketika si pengkonsumsi mengkonsumsi minuman keras oplosan. Seorang peminum yang terlalu banyak mengkonsumsi, ia akan mengakibatkan kehilangan akal pikirannya. Misalnya dia mengemudi kendaraan, dan karena ia tidak sadar, kendaraan tersebut akhirnya mengalami kecelakaan. Nah, kebanyakan kasus kecelakaan ini akan menimbulkan kerugian juga bagi pemerintah. Walaupun bagi dirinya yang mengkonsumsi, bagi pemerintah juga. Misalnya kalau banyak yang mengkonsumsi, akibatnya banyak kecelakaan dan bisa berdampak bagi perekonomian Indonesia di bidang kesehatan. Misalnya jadi biaya BPJS-nya naik. Jadi pemerintah harus menanggung banyak sekali biaya-biaya untuk kesehatan. Terus, peminum yang kehilangan akal juga dapat menimbulkan permasalahan sosial lainnya. Contohnya kayak kekerasan seksual. Menurut republika.com, ada contoh kasus di Bengkulu, ya, kasus pemerkosaan akibat mengkonsumsi minuman keras oplosan. Dari situ aja kita jadi tahu bahwa ternyata dengan adanya si peminum ini akan menimbulkan permasalahan sosial lainnya. Ya walaupun hanya gimana ya, kekerasan seksual ini bisa jadi permasalahan yang cukup serius akibat dari peminum-peminum ini kan. Dan dampak lainnya tentu seperti yang sudah dijelaskan oleh Arnelia, eh, bisa menyebabkan kematian ya, atau kesehatan-kesehatan lainnya, misalnya pernapasan, hati, jantung, ya pokoknya paling parah bisa jadi berujung pada kematian. Itu saja sih menurut saya. Saya kembalikan lagi ke Saudari Kori. Baik, terima kasih kepada Saudari Audrey. Nah, pendapat dari Saudari Audrey ini cukup memberikan informasi yang lebih ya, bahwasanya ternyata banyak hal-hal atau dampak-dampak buruk yang sangat miris nih terjadi atau bahkan banyak permasalahan sosial yang timbul dari minuman keras ini. Nah, untuk itu setelah kita mengetahui keadaan, kemudian mengetahui penyebab dan dampak akibat, kita akan beranjak kepada siapa saja sih yang menjadi sasaran korban dari minuman keras oplosan ini? Itu saya akan bertanya kepada Saudari Sabrina. Nah, bagaimana pendapat dari Saudari Sabrina? Kepada Sabrina, saya persilakan. Baik, terima kasih Saudari Kori atas kesempatannya. Setelah saya mendengar pendapat dari saudari-saudari sekalian, saya merasa sangat setuju ya lalu saya bisa menarik juga sebuah kesimpulan kalau sebenarnya itu sasaran utama dari korban-korban mayoritas korban-korban peminum oplosan itu adalah para remaja gitu. Karena itu saya juga udah membaca nih beberapa survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga organisasi masyarakat, misalkan banyak sekali nih remaja Indonesia, bahkan mahasiswa sekalipun yang telah menjadi pengonsumsi miras oplosan nih, jika dilihat dari berbagai data hasil survei. Salah satunya itu ada survei yang dilakukan oleh CIPS atau Center Indonesian Policy Studies di Kota Bandung pada tahun 2018.
mereka melakukan survei kepada 100 mahasiswa nih yang dipilih menjadi responden, dan mirisnya ada 32% yang telah menjadi pengonsumsi miras oplosan. Nggak cuma survei yang dilakukan oleh CIPS, tapi ada juga survei yang dilakukan oleh tim peneliti Lakpesdam atau Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM pada tahun 2017. Mereka melakukan survei terhadap 327 responden remaja nih di rentang usia 12 sampai dengan 21 tahun, dan di mana lagi-lagi sangat besar persentasenya, ada 60% diantaranya telah meminum miras oplosan. Karena itu menurut saya miras oplosan ini memiliki dampak yang sangat besar kepada remaja, yang dimana kalau bisa kita lihat dari data tadi, bahkan mahasiswa pun yang termasuk kalangan terpelajar dan masa depan dari negara ini pun sudah menjadi pengonsumsi dari minuman keras tersebut. Gitu. Sekian pendapat dari saya kembalikan kepada Saudari Kori, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Sabrina. Nah, jadi apa yang telah disampaikan dari Saudari Sabrina tersebut, bahwasannya ternyata sasarannya adalah remaja, yang dimana remaja ini juga bisa dikategorikan sebagai masih berstatus sekolah atau berpendidikan ya. Untuk itu, dari segala hal atau dari permasalahan sosial mengenai minuman keras oplosan ini, kita akan menarik benang merahnya, bahwasannya seharusnya dari penyebab, dari akibat, harus ada solusi dari pemecahan masalah yang terjadi adanya minuman keras oplosan ini. Nah, untuk itu pemerintah mengeluarkan nih kebijakan rancangan undang-undang mengenai minuman beralkohol. Nah, saya akan bertanya kepada Saudari Audinia terlebih dahulu, bagaimana pendapat Saudari mengenai dikeluarkannya rancangan tersebut? Baik, terima kasih Kori atas kesempatannya. Kalau menurut saya pribadi sih, adanya RUU tentang larangan minuman beralkohol ini saya setuju sekali ya. Karena jika dilihat dari kondisi sosial masyarakat terkait dengan peredaran minuman keras ini sudah sangat-sangat memprihatinkan. Karena banyak sekali pelanggaran terkait minuman keras dan alkohol. Maksudnya yang disebabkan oleh pengonsumsi minuman keras. Nah, adanya pengonsumsi ini, maka banyak sekali kejahatan yang ditimbulkan seperti pemerkosaan dan kejahatan-kejahatan lainnya. Lalu, maka perlu dibuat regulasi atau cara lain seperti memberikan sanksi bagi pengonsumsi maupun penjual atau yang memproduksi minuman keras tersebut, agar dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif adanya minuman keras tersebut. Jadi biar lebih tertib dan aman aja lingkungan kita gitu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Audinia. Nah, seperti yang Saudari Audinia sampaikan, bahwasannya akan menertibkan jika rancangan tersebut dikeluarkan. Nah, apakah ada tambahan nih untuk Saudari Arnelia? Kepada Saudari saya persilakan. Terima kasih Kori. Jadi saya sependapat dengan Audi, karena RUU larangan minuman alkohol ini kan emang membuat kita jadi sadar kalau misalkan alkohol itu jahat banget loh buat tubuh kita, dan juga berkurang dari dampak yang tadi disebutin oleh Audrey itu juga akan berkurang gitu. Itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih Saudari Audinia dan Saudari Arnelia. Nah, pendapat tadi juga menjadi landasan dasar pendukungan ya mengenai pengeluaran kebijakan RUU tersebut. Nah, apakah ada pendapat atau pandangan dari sisi lain nih dari Saudari Sabrina dan Audrey? Mungkin kepada Saudari Sabrina terlebih dahulu dapat menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih Saudari Kori atas kesempatannya. Sejujurnya saya juga setuju ya atas pendapat yang disampaikan oleh Saudari Arna dan juga Audinia. Tapi kemudian saya membaca nih sebuah survei yang dilakukan pada November tahun 2020, ada sebanyak 1.916 orang yang ikut berpartisipasi dalam sebuah polling. Lalu hasilnya ini sangat menarik karena ada 1.321 orang yang menyatakan tidak setuju dengan rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol ini. Lalu saya mulai mencari tahu kan, kenapa sih masyarakat malah menentang nih untuk RUU ini disahkan gitu. Saya bisa menarik dua kesimpulan. Yang pertama itu masyarakat tuh berpikir kalau seharusnya minuman beralkohol ini dilarang, maka harusnya semua tempat itu dilarang. Tetapi di RUU ini tuh ada
tempat-tempat yang bisa dikecualikan nih dalam RUU ini. Makanya itu bagi masyarakat, RUU ini bisa membuka celah bagi masyarakat untuk malah membuka tempat-tempat untuk mengonsumsi minuman keras yang nantinya malah akan membuat minuman keras lebih merajalela lagi. Lalu yang kedua itu, seperti apa yang kita bahas tadi, kalau minuman keras terutama oplosan, itu memberikan dampak negatif yang sangat besar, bukan hanya bagi pengonsumsinya, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya, kecelakaan, bahkan sampai biaya negara, dan segala macam. Karena itu yang harusnya menjadi fokus pemerintah itu adalah pengendalian, pengedaran, dan konsumsi minuman keras oplosan. Sementara di RUU ini yang lebih ditekankan itu adalah minuman beralkohol legal yang sudah dikenakan pajak dan juga sudah ada regulasi secara ketatnya. Karena itu menurut saya RUU ini harus lebih dikaji lagi oleh pemerintah sebelum disahkan. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Sabrina. Mungkin apakah ada tambahan untuk Saudari Audrea? Ya, seperti yang sudah dibilang oleh Saudari Sabrina, saya sebenarnya sependapat. Apalagi RUU ini bukan disahkan lebih berfokus bukan ke minuman keras oplosan, tapi lebih berfokus ke minuman keras yang lainnya, bukan yang dioplos. Jadi menurut saya harus dikaji ulang ya untuk hal tersebut. Ya, itu saja sih dari saya. Saya serahkan lagi ke Saudari Kori. Baik, terima kasih pendapat dari Saudari Audrea juga sekaligus penutup dari diskusi kita pada malam hari ini. Nah, untuk itu sebenarnya sebelum kita menuntut kebijakan pemerintah, mungkin kita akan terlebih dahulu berfokus pada diri kita sendiri, bahwasannya ada 3 langkah yang dapat kita cegah terlebih dahulu mengenai minuman keras oplosan ini. Yang pertama yaitu ada langkah preventif, di mana kita harus bersosialisasi kepada lingkungan, saudara, atau keluarga untuk mengingatkan apakah hal yang buruk ini dapat mereka lakukan atau tidak. Nah, untuk itu karena minuman keras oplosan ini juga seperti narkoba atau seperti rokok yang memiliki sifat kecanduan. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya langkah pengawasan, di mana kita juga dituntut atau berkewajiban untuk mengawasi lingkungan kita. Kemudian yang ketiga ada langkah represif yang mungkin ini dapat dilakukan oleh pemerintah atau aparat hukum yang berkewajiban untuk menertibkan atau melakukan penindakan nih pada pelaku atau yang meminum minuman keras oplosan tersebut. Nah, untuk itu saya ada kata-kata penutup dari diskusi kita malam hari ini, yaitu hargai diri Anda sendiri, cintai diri Anda sendiri, karena tidak ada lagi orang kedua seperti Anda. Maka dari itu, mari kita semua bersama-sama berpegang teguh, saling rangkul-merangkul untuk menjauhi minuman keras oplosan kali ini. Dan kata-kata yang terakhir yaitu dari salah satu pahlawan kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, bahwasannya yang menyampaikan, beri aku 1000 orang tua maka akan kucabut semeru dari akarnya, dan beri aku 10 orang pemuda maka akan kuguncang dunia. Maka untuk itu kita bersama-sama sebagai pemuda semangat dalam menata masa depan dan mencegah adanya minuman keras oplosan ini. Oke, baik, saya sebagai moderator dan teman saya pamit undur diri. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.